kita akan mengupas tuntas sebuah kisah yang menggemparkan dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Kisah ini melibatkan seorang ilmuwan nuklir Iran yang bernama Rozbeh Vadi. Bukan sekadar ilmuwan biasa, tapi sosok yang terlibat langsung dalam proyek-proyek paling rahasia di negaranya, hingga akhirnya berujung pada eksekusi hukuman mati. Pertanyaannya, bagaimana seorang ilmuwan yang dipercaya negaranya bisa berbalik menjadi pengkhianat? Bagaimana rahasia terbesar sebuah negara bisa bocor hingga ke tangan musuh bebuyutan Israel? Dan apa sebenarnya yang membuat pemerintah Iran sampai memutuskan langkah ekstrim untuk menggantungnya di depan publik? Bersiaplah, karena perjalanan kita kali ini akan mengupas tuntas dari awal hingga akhir kisah kelam ini. Sebuah kisah yang diwarnai ambisi, pengkhianatan, spionase, dan tentu saja politik tingkat tinggi. Rozbeh Vadi bukanlah nama yang populer di kalangan masyarakat umum, tapi di lingkaran tertentu, terutama di kalangan ilmuwan nuklir dan pejabat intelijen, namanya punya bobot. Ia adalah lulusan universitas terkemuka di Iran, spesialis di bidang teknik nuklir, dan pernah dipercaya memegang posisi penting di beberapa fasilitas penelitian strategis. Iran sendiri sejak lama menjadi sorotan dunia karena program nuklirnya. Negara itu mengklaim program nuklirnya adalah untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik dan riset medis. Namun banyak negara barat, termasuk Israel, mencurigai ada agenda tersembunyi di baliknya. Tuduhan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir bukanlah hal baru, dan ketegangan ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dalam situasi seperti ini, posisi ilmuwan seperti Vadi sangat vital. Mereka memiliki akses ke data, teknologi, rencana pembangunan, bahkan lokasi fasilitas rahasia. Dengan kata lain, jika rahasia ini jatuh ke tangan pihak asing, itu bisa menghancurkan keamanan nasional. Kisah ini mulai mencuat ketika intelijen Iran menemukan adanya kebocoran data sensitif terkait proyek nuklir mereka. Informasi itu, entah bagaimana caranya, sampai ke Israel, negara yang selama ini dianggap sebagai musuh terbesar Iran. Israel sendiri punya reputasi kuat dalam dunia spionase, terutama melalui badan intelijen mereka, Mossad. Mereka dikenal memiliki jaringan agen dan mata-mata yang mampu menembus pertahanan keamanan paling ketat sekalipun. Bocornya rahasia ini tidak hanya membuat Iran marah, tetapi juga panik. Banyak proyek yang harus dihentikan sementara, jalur distribusi material diawasi ketat, dan sejumlah ilmuwan dipanggil untuk diperiksa. Disinilah nama Rozbeh Vadi mulai muncul sebagai sosok yang mencurigakan. Awalnya, tuduhan ini terdengar gila. Bagaimana mungkin seorang ilmuwan yang begitu dihormati bisa mengkhianati negaranya sendiri? Namun bukti demi bukti mulai mengarah ke dirinya. Rekaman komunikasi, aliran dana misterius, hingga perjalanan rahasia yang tidak dilaporkan, semuanya mulai terbongkar. Investigasi mendalam pun tiba. Vadi diawasi ketat selama berbulan-bulan. Intelijen Iran bahkan menggunakan teknik pengintaian tingkat tinggi, mulai dari penyadapan telepon, pelacakan GPS, hingga infiltrasi ke lingkaran pertemanannya. Hasilnya, ditemukan bahwa Vadi memang berhubungan dengan pihak asing, diduga kuat adalah agen Mossad. Kontak ini tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui serangkaian perantara untuk menyamarkan jejak. Dari laporan yang beredar, Vadi menjual informasi penting terkait desain fasilitas nuklir, metode pengayaan uranium, dan daftar ilmuwan kunci yang terlibat dalam proyek strategis Iran. Nilai informasi ini sangat besar, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara militer. Bagi Israel, informasi seperti ini bisa menjadi kunci untuk melemahkan Iran, tanpa harus mengeluarkan satu peluru pun. Dan bagi Iran, kebocoran ini adalah bencana nasional. Setelah bukti dinyatakan cukup, Vadi ditangkap dan diinterogasi. Proses interogasi berlangsung ketat, bahkan kabarnya sangat keras. Pemerintah Iran ingin memastikan semua jaringan yang terlibat bisa diungkap. Vadi akhirnya mengakui perbuatannya, meski dalam persidangan ia mencoba membantah bahwa tujuannya adalah demi keuntungan pribadi, bukan politik.
Namun di mata pemerintah, alasan itu tidak mengubah fakta. Ia telah mengkhianati negaranya dan membahayakan nyawa jutaan orang. Persidangan digelar secara tertutup dengan pengamanan ketat. Hasilnya, Fadi dijatuhi hukuman mati dengan metode gantung. Eksekusi ini dilakukan pada awal Agustus 2025. Bagi Iran, ini adalah pesan keras bagi siapapun yang mencoba bermain mata dengan musuh. Dan bagi dunia luar, ini menjadi bukti bahwa pertarungan intelijen di balik layar bisa mematikan. Kisah Rouzbeh Fadi mengajarkan bahwa di dunia geopolitik tidak ada yang benar-benar aman. Seorang ilmuwan yang tampak tenang di laboratorium bisa saja menjadi pion dalam permainan intelijen global. Kasus ini juga menunjukkan bahwa informasi adalah senjata, bahkan lebih berbahaya daripada senjata fisik. Satu file data, satu skema rahasia, atau satu nama bisa mengubah jalannya sejarah sebuah negara. Untuk kita, kejadian ini adalah pengingat bahwa dunia yang kita lihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Di bawahnya, ada arus besar politik, ekonomi, dan kekuasaan yang terus bergerak. Dan terkadang, arus itu bisa menyeret siapapun, bahkan orang yang tampaknya paling setia, ke dalam pusaran pengkhianatan. Jadi, gengs, setelah mendengar kisah ini, menurut kalian, apakah hukuman mati bagi Fadi adalah langkah yang tepat? Atau justru ada permainan yang lebih besar di balik layar yang belum kita ketahui? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, agar kamu selalu update konten menarik yang ada di dunia, hanya di channel Portal Populer.